Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan Stanbook NIM S1S12473. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat suatu database di aplikasi yang bernama Laragon menggunakan MySQL. Baik, langsung saja kita akan mulai video praktiknya. Baik, untuk awalan di sini kita akan masukkan kodenya yaitu MySQL min uroot min p. Karena di sini kita tidak memasukkan password, maka kita akan langsung enter saja. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat sebuah database. Di sini kita akan membuat sebuah database, kodenya yaitu create database DB akademik. Oke, jangan lupa titik koma, guys. Kemudian kita akan menggunakan database tersebut dengan cara use DB academic. Oke. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita akan membuat suatu tabel untuk mengisi database akademik tersebut. Tabel yang pertama yang kita harus buat yaitu tabel dosen. Baik, langsung saja create tabel dosen, buka kurung, dapat huruf kecil aja, guys. Kok buka kurung. Yang pertama itu kita harus masukkan NIDN dari dosen tersebut dengan char 10. Spasi dulu di sini. Di sini terlalu lebar spasinya. Dan not null. Itu berarti tabel ini harus diisi. Kemudian kita akan memasukkan yaitu nama dari dosen. Tabel nama dosen. Nama dosen. Dengan varchar 100 dan not null agar J ini dapat diisi. Kemudian kita akan masukkan yaitu primary key. Primary key-nya di sini yaitu NIDN yang tadi kita tulis di awal. Kemudian tambahkan lagi tanda kurungnya karena di sini kita sudah buat kurung. Lalu jangan lupa di koma dan kita enter. Kemudian di sini kita akan melihat deskripsi dulu dari tabel dosen ini. Deskripsi dosen. Oke, di sini ada NIDN dan nama dosen dengan tipe varchar, null, primary key, default, dan extra. Kemudian kita akan mengisi tabel dosen yang ini dengan cara kita akan melakukan insert into. Kita akan menginsert datanya. Baik, kita langsung masukkan saja insert into dosen values. Pertama kita harus masukkan IDN dengan tidak lebih dari 10 char atau 10 huruf. Baik, masukkan saya di sini 112233. Jangan lupa tanda kutip pada awalannya, lalu koma. Dan kita akan masukkan nama dosennya. Misal nama dosennya yaitu Munajat Vega. Jangan lupa, oke. Dan kita tutup kurung. Dan terakhir, jangan lupa eh,
Oke, seperti ini guys. Jangan lupa titik koma. Oke. Oh, kemudian kita akan melihat isi dari tabel dosen tersebut. Tuh, select from dosen. Oke, di sini sudah terisi yaitu NIDN dengan nama dosennya. Kemudian, kalau kita ingin menambahkan NIDN dan nama dosen dengan jumlah yang agak banyak, kita harus dengan cara seperti ini. Yang pertama yaitu insert into dosen values em, dengan NIDN 223344 dan nama Farid Ardi namanya. Kemudian kita tutup kurung, lalu kemudian kita buka kurung kembali untuk NIDN dan nama dosen yang ketiga. Di sini NIDN-nya itu 334455 dan em, nama dosennya yaitu Isam Sabrin. Oke, jangan lupa tutup kurung. Ya sudah oke. Kemudian kita akan select from dosen kembali. Select from dosen. Enter. Nah, di sini sudah muncul untuk NIDN dan nama dosen yang tadi kita masukkan. Yaitu Farid Ardi dan Isam Sabrin. Kemudian kita akan membuat lagi tabel yang namanya tabel mahasiswa. Di sini langsung saja create table mahasiswa dan buka kurung, langsung lalu enter. Kemudian kita masukkan yang pertama yaitu ada new dengan char eh, agak kecil saja karena di atas kita menggunakan huruf kecil dengan char 12 dan di sini kita tulis not null agar diisi sebentar. Kemudian ada nama mahasiswa dengan varchar sekitar 110, 120 saja. Lalu not null. Kemudian kita masukkan NIDN sesuai dengan nama dosen karena kita akan menghubungkan nama mahasiswa dengan nama dosen yang ada di sini. Baik, langsung saja D NIDN dengan char yang kita masukkan tadi char 10 dan not null agar sebentar diisi. Kemudian kita masukkan primary key seperti yang kita masukkan tadi untuk primary key. Primary key-nya yaitu ada di NIM. Lalu kita akan masukkan foreign key-nya untuk menghubungkan antara tabel dosen dengan tabel mahasiswa yang kita akan buat ini. Sebelum itu kita akan constraint dulu. Constraint dengan FK huruf kecil FK foreign key dosen PA. Kemudian foreign key
Adegan key-nya yaitu NID, NIDN yang kita tulis pada baris ketiga. NIDN, kemudian tutup kurung. Lalu references dari tabel dosen yang kita buat tadi. NIDN, kurung 2 kali, enter. Nah, di sini tabel mahasiswanya sudah berhasil dibuat. Baik, kita akan lihat deskripsi dari tabel mahasiswanya. Des mahasiswa. Oke, di sini ada NIM, nama mahasiswa, dan DN-nya dengan tipe datanya. Kemudian kita akan mengisi tabel mahasiswa ini dengan cara lain, kita insert into mahasiswa, values, langsung saja. Pertama, masukkan NIM dari mahasiswa tersebut. NIM-nya tuh di sini kita R1K2, garis besar guys, R1K2 24001. Kemudian spasi, tanda koma dulu baru spasi. Lalu kita akan masukkan nama mahasiswanya. Misal nama mahasiswanya yaitu Arya Rahal. Di sini tidak pakai tutup kurung, guys. Kemudian kita masukkan NIDN. Nah, NIDN ini yang kita dapat ambil dari salah satu NIDN dari tabel dosen. Misal Arya Rahaldi, kita masukkan NIDN yaitu 112233. 12233. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita koma lagi. Lalu buka kurung kembali untuk memasukkan eh, nama mahasiswa yang kedua. Kita masukkan dulu NIM-nya. R1K2 24002. Kemudian nama mahasiswanya. Sorry, kita koma dulu di sini. Nama mahasiswanya yaitu Rajab. Rajab Akram. Kemudian kita masukkan NIDN dari salah satu dosen, yaitu Farid Ardi, dengan NIDN 223344. Dan kita tutup kurung lagi, lalu kita koma lagi untuk memasukkan nama mahasiswa yang ketiga, yaitu kita masukkan dulu NIM-nya, R1K2 24003, dengan eh, nama mahasiswanya yaitu Yusuf Jabir. Dengan NIDN yang kita ambil dari salah satu nama dosen di atas, yaitu Isam Sabrin, dengan IDN 334455. Kemudian kita jangan lupa di sini kita menggunakan tanda kutip, kemudian koma terakhir, lalu titik koma, dan enter. Nah, di sini eh, tabel dosennya sudah diisi. Ini kita langsung saja melihat select from mahasiswa. Tabel mahasiswa sudah diisi maksudnya, guys. Nah, di sini ada NIM R1K2 24001 dengan nama Arya Rahaldi dan NIM 112233. Kemudian ada NIM R1K2 24002 dengan nama mahasiswa itu Rajab Akram dengan DNIDN-nya 223344. Dan R1K2 24003 dengan nama Yusuf Jabir dan NIDN yaitu 334455. Kemudian di sini kita akan melihat di database. Di database tabel-tabel apa saja sih yang sudah dibuat. Show tables. Nah, di sini yang dibuat yaitu ada 2 tabel, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa. Kemudian kita akan membuat tabel yang ketiga,
yaitu tabel jurusan. Dengan cara kita akan langsung aja create tabel jurusan. Langsung saya buka kurung. Yang pertama yaitu ada kode jurusan dengan char berapa ya? 8 saja lah. Dan dia ini merupakan primary key. Kemudian kita akan membuat yaitu nama jurusan dengan varchar 100. Lalu ini not null juga ya guys. Sebenarnya di atas ini not null, cuman saya lupa mengetiknya. Lalu kita di sini tutup kurung karena tadi sudah buka kurung. Dan oke, tabel jurusan sudah terbuka. Kemudian kita akan melihat deskripsi dari tabel jurusan. Nah, di sini ada kode jurusan dan nama dari jurusan dengan tipe data. Nah, di sini sudah terisi ya. Nol. Bagus lah. Kemudian kita akan mengisi tabel jurusan ini dengan cara seperti yang tadi. Insert into jurusan, values. Pertama itu ada kode jurusan W114 dengan nama jurusannya itu ilmu kelautan. Kita pakai huruf kecil saja guys. Ilmu kelautan. Set. Lalu kita tutup kurung dan kita buka kurung lagi untuk nama kode jurusan dan nama jurusan yang kedua. Oke, kode jurusan kedua itu Q145. Sorry, huruf saya ulangi. Q145 dengan nama jurusan yaitu pendidikan biologi. Kemudian kita tutup kurung, lalu buka kurung untuk kode jurusan dan nama jurusan yang ketiga. Di sini akan masukkan dulu kode jurusannya yaitu E226. Besar 6 dengan eh, nama jurusan yaitu farmasi. Tutup kurung dan kemudian titik koma. Nah, di sini eh, tabel jurusan sudah diisi. Kemudian kita langsung lihat saja pada eh, select from jurusan. Oke, di sini tabel jurusan sudah terisi. Kemudian kita akan menghubungkan tabel jurusan ini dengan tabel dosen. Dengan cara di sini kita alter tabel dosen, kemudian add eh, kolom eh, jurusan kode jurusan dengan IP char 8. Oke, ya koma. Lalu kita lanjut dengan eh, foreign key yaitu J kode duh, salah. J kode jurusan dalam kurung.
Kemudian referensi, references, eh, jurusan, jurusan dalam kurung kode jurusan. Tik dua. Oke, sudah terbuat. Nah, kita akan melihat tabel dosen. Eh, select from dosen kecil di sorry. Nah, di sini sudah tertera di sini yaitu berupa kode jurusan. Kita akan mengisi kode jurusan ini yaitu dengan cara update. Update dosen. Set eh, J J kode jurusan sama dengan em, berapa sih kode jurusan? E226 koma tanda kutip dengan eh, where IDN sama dengan kita akan masukkan pada munajat Mempega. Enggak, Isam Sabirin 334455. Ya, lupa. Oke. Kemudian kita akan masukkan lagi sampai terisi tiga-tiganya. Kita ulang lagi. Update dosen set J J kode jurusan sama dengan kita ambil yang pendidikan biologi Q145. Lalu kita enter, kemudian where NIDN sama dengan kita akan masukkan pada Farid Ardi. Di sini 2 dengan NIDN 223344. Dan oke, kemudian satu lagi yang terakhir update dosen set J jurus eh, kode 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 jurusan sama dengan yang terakhir itu ada farmasi oh bukan, ilmu kelautan W114 dengan where NIDN sama dengan yang belum yaitu melanjutkan pega dengan NIDN 112233. Oke, kemudian kita akan select from dosen kembali untuk melihat data yang sudah terisi. Oke, di sini sudah terisi untuk NIDN, nama dosen, dan kode jurusan. Tetapi di sini saya ingin menambahkan pada tabel dosen yaitu gaji. Oke, kita langsung mulai ulang lagi pada alter dosen. ADD eh, gaji. Dia tipe data integer 12. Saya taruhnya.
Kemudian saya lihat dulu di atas ya. Untuk entertainment. Oke, error di sini. Saya ulang. eh Alter dosen. ADD gaji dengan tipe data integer dua belas. Sabar guys, saya ingat-ingat dulu guys. Seharusnya sudah betul sih ini ya. Coba kita punya di 11. Masih error. Em, Coba ulang. Alter label dosen. ADD gaji integer 11. Oke, seharusnya alter table dosen guys. Sorry. Nah, di sini di kita langsung saja masuk pada select from dosen kembali. From dosen. Dua. Nah, di sini gaji pada eh, tabel dosen sudah muncul, tetapi kita belum mengisinya. Jadi kita akan isi dulu. Sama seperti tadi itu update dosen, set gaji sama dengan em, masa kita masukkan di sini 10.000 ya aja ya. Ya berarti maksudnya itu 10 juta guys, hanya untuk memperkecil nilai nolnya. Supaya nilai nolnya ini tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian where NIDN sama dengan ini untuk oke, kita ulang kembali dengan sebanyak 3 kali, 2 kali lagi maksudnya. eh, Set gaji sama dengan sini kita masukkan misal 20.000 dengan where NIDN sama dengan kita masukkan untuk yang kedua yaitu Farid Ardi 223344. Oke, sekali lagi guys. Update dosen
set gaji sama dengan 25.000, where NIDN sama dengan Isam 3345 yang Isam Sabirin. Oke, kita langsung ulang lagi select from dosen. Nah, di sini sudah muncul yaitu adalah eh, gaji yang sudah kita isi tadi, yaitu dengan menajat MPEGA sebanyak 10.000 atau bisa dibilang 10 juta ya. Farid Ardi sebanyak 20.000 atau 20 juta, dan Isam Sabirin sebanyak 25.000 atau 25 juta. Nah, di sini saya akan eh, melihat siapa yang mempunyai gaji yang paling kecil. Di sini langsung saja select eh, min gaji as gaji terendah from dosen. Oke, di sini gaji terendah yaitu 10.000 pada munajat MPK. Kemudian saya akan lihat gaji tertinggi, yaitu dengan cara select max. Karena min itu berarti gaji terendah yang dicari, berarti max itu adalah gaji tertinggi yang dicari. As gaji tertinggi. Aduh, from dosen. Nah, gaji tertinggi itu ada sekitar 25.000 yang punya Isam Sabrin. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari gajinya menggunakan average. Oke, select lagi AVG dalam kurung gaji balas kurung as rata gaji from dosen. Nah, rata-rata gajinya itu yang ini 18.333,333. Kemudian kita akan menghitung jumlah dosennya. Jumlah dosennya itu berapa? Nah, di sini kita menggunakan count untuk menghitung jumlah dosen berdasarkan NIDN. Jadi kita select eh, count dalam kurung NIDN balas kurung langsung from dosen. Nah, di sini eh, ada 3 dosen dengan jumlah 3 NIDN yang tertera pada tabel dosen tersebut. Kemudian kita akan eh, menggunakan yang namanya operator like. Nah, di sini operator like ini digunakan untuk melihat siapa sih nama dosen dengan hanya kita menuliskan huruf awalan dari nama dosen tersebut. Misal, select select em, from dosen where nama dosen like besar guys, like uh, lihat dulu nama dosen M misal, M
Oke, di sini nama dosen yang berawalan huruf M ada Munajat Mpega. Kemudian kita akan seperti menggunakan operator baik lagi, tetapi kita akan mencari huruf kedua dari nama dosen tersebut. Select from dosen where nama dosen like A sajalah ya. A, A. Oke, di sini nama dosen yang huruf keduanya A yaitu ada nama Farid Ardi dengan NIDN 223344. Kemudian di sini kita akan melihat hubungan antara dosen dan mahasiswa dengan cara eh, select em, mahasiswa titik nama mahasiswa koma dosen titik nama dosen from di sini itu from dari tabel mahasiswa dan dosen. Where ya nama mahasiswa dan dosen. Where nama mahasiswa titik D NIDN sama dengan nama dosen titik NIDN. Seperti itu. Dan wah, error. Sorry guys, kita akan ulang. Ulang. Select mahasiswa titik nama mahasiswa koma dosen titik nama dosen from tabel mahasiswa sama dosen, di mana eh, mahasiswa seharusnya guys bukan nama mahasiswa, mahasiswa titik D NIDN sama dengan dosen titik NIDN. Nah, di sini. Di sini kita lihat bahwa Arya Rahaldi itu berelasi dengan dosen Munajat Mpega, Rajab Akram berelasi dengan Farid Ardi, dan Yusuf Jabir berelasi dengan Isam Sabrin. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dari cara saya eh, membuat database di Laragon ini. Kemudian ini merupakan anu saya di W3 School. Kemudian kita buka ulang W3 School-nya guys. W3 Schools. Sini saya sudah login masuk ya. Untuk SQL saya sudah menyelesaikan dengan rate 100%. Dan untuk eh, MySQL juga saya sudah menyelesaikannya dengan 100%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, Laragon merupakan aplikasi yang sangat ringan namun powerful, cocok untuk para pengembang web yang ingin membangun lingkungan
pengembang lokal dengan cepat dan efisien. Dengan antarmuka yang sederhana dan fitur otomatisasi seperti eh, yang tadi, MySQL, Laragon mempermudah kita dalam mengelola database maupun proyek web secara profesional, seperti yang saya lakukan tadi. Sangat mudah dan gampang, bukan? Eh, Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.